Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 60. Hai makhluk alam semesta. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini Tuhan kami berkumpul bersama-sama dengan sekeluarga kami Tuhan untuk datang menghadap kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami bersama-sama, biarlah kehadiran-Mu ya Roh Kudus menyertai kami, menguatkan hati kami, dan kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Kita menyanyi dari Gita Bakti 53. Mari kita berdoa. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Saat kami mau membaca dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami agar firman yang dilayankan di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini memberkati kehidupan kami semua ketika kami akan memasuki hari-hari kehidupan yang terbentang di depan kami. Berbicaralah Engkau kepada semua kami melalui hamba yang sudah Engkau persiapkan. Kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri, bersama-sama kita mau mendengar firman Tuhan yang hari ini dibacakan dari Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Pembacaan kita berkata demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia.
dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian yang menjadi pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, selamat malam. Apa kabarnya kita semua? Saya percaya kita semua ada di dalam situasi kondisi yang masih merasakan, masih menikmati pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Apapun yang menjadi warna dari perjalanan hidup kita saat ini, kita percaya dan kita meyakini hati kita terarah hanya kepada Dia, Tuhan Allah yang menjadi gembala bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika kita membaca kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Pembacaan ini mau berbicara kepada kita tentang situasi kondisi yang sementara dihadapi oleh umat Israel. Apa yang terjadi dengan kehidupan umat Israel? Bahwa mereka harus melalui sebuah kehidupan yang baru di tanah pembuangan. Sebuah kehidupan yang membuat mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka harus melakukan hal-hal baru. Oleh karena apa yang mereka alami adalah sebuah bentuk dari pembelajaran Tuhan kepada mereka. Karena tidak taat, karena tidak setia, Tuhan Allah tidak marah. Tapi Dia ingin kasih tahu apa yang kamu lakukan selama ini sebuah kekeliruan yang besar. Kamu sudah melecehkan keberadaanku. Engkau melupakan semua yang menjadi kebaikan-kebaikanku. Situasi kondisi yang sedikit menegangkan membuat engkau mencari kekuatan-kekuatan lain. Dan pastinya aku tersinggung. Dia tidak marah, tapi dia ingin kasih tahu. Bukan begitu caranya hidup sebagai orang yang percaya dan mengakui Dia Allah yang adalah Yahweh pencipta langit dan bumi. Karena itu Allah membawa mereka dalam sebuah periode kehidupan yang baru di tanah pembuangan. Apa yang mereka rasakan? Yesaya pasal 40 kalau kita baca judulnya bagian kedua, Deutero Yesaya mengatakan keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Artinya, betul Allah melakukan sebuah tindakan dalam rangka pembelajaran umat. Tapi di dalam pembelajaran tadi Allah tidak melepas kendali. Dia tetap ada hadir bersama-sama dengan umat. Karena itu penulis Deutero Yesaya ini dia mengatakan, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan
dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Penggambaran kepada sifat kasih Allah sebagai gembala disampaikan oleh si penulis kitab Yesaya ini, bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya, bahwa betul mereka ada dalam tekanan di tempat kehidupan yang baru di tanah pembuangan. Betul mereka akan mengalami tantangan-tantangan yang berat. Oleh karena mereka harus belajar lagi situasi kondisi di tanah pembuangan. Tapi penulis Yesaya mengingatkan, dia tetap Allah. Allah yang menjadi gembala. Dia tetap Allah yang mengayomi. Dia tetap Allah yang mengasihi. Sehingga apapun yang menjadi situasi kondisi yang harus dihadapi oleh umat di tempat pembuangan, bukan menjadi alasan bagi mereka meninggalkan Allah. Bahkan lewat pembuangan ini diharapkan umat Israel bisa menyaksikan sebuah kehidupan di tanah asing, di tanah yang baru, di tempat pembuangan itu. Mereka harus menyaksikan bagaimana hidup bersama-sama di dalam Allah, hidup menjadi umat kepunyaannya. Berat. Mereka harus melalui tahapan-tahapan yang berat. Berapa lama mereka di tanah pembuangan enggak jelas. Bagaimana caranya membangun kehidupan di tanah pembuangan itu juga menjadi pekerjaan rumah. Tapi di balik semuanya itu, judul dari pasal 40 ini mau mengatakan kepada kita tentang berita kelepasan. Ada keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Tapi kapan keselamatan itu? Allah ingin memberikan pembelajaran bahwa mereka yang berharap, mereka yang meletakkan dasar kehidupannya di dalam Allah, mereka pasti akan mengalami keselamatan di ujung sana dalam perjalanan hidup mereka. Allah menyiapkan sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang ditandai, kehidupan yang diwarnai dengan keselamatan di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, situasi kondisi yang kita hadapi saat ini di dalam cengkeraman kuasa COVID-19, dalam fenomena kehidupan yang kita saksikan, ada begitu banyak orang dampak daripada pandemi ini, mereka kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang menjadi stres, kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan. Bukan hanya itu, anak-anak yang juga menjalani pembelajaran jarak jauh, itu bukan cerita gampang. Itu situasi kondisi yang kalau tidak disikapi dengan sikap yang bijak, mungkin situasi kondisi ini memaksa kita juga untuk mencari kekuatan-kekuatan yang lain, paling tidak bisa membawa kita keluar dari tekanan yang ada ini. Yang menjadi catatan buat kita, pandemi ini bukan hanya dialami oleh kita saja,
dunia mengalami. Apa ceritanya kalau dunia, seisi dunia ini menjadi stres? Bagus juga di tengah-tengah situasi kondisi hidup seperti ini kepada kita kembali diperdengarkan bagaimana ada janji penyertaan dari Allah ketika Dia mengizinkan kekuatan-kekuatan dari tangan-tangan raja yang ada di sekitar kehidupan umat Israel untuk mencabut hidup umat Israel ini keluar, pergi ke satu tempat yang baru. Kita belajar bagaimana dalam hitungan puluhan tahun umat Israel membangun kehidupannya dalam situasi kondisi seperti itu. Kita belajar untuk menyimak apa yang dikatakan oleh penulis kitab Yesaya ini dalam rangka membangkitkan semangat, menumbuhkan pengharapan agar kepercayaan mereka tidak hilang. Penulis kitab Yesaya mengatakan, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Seperti seorang gembala, Dialah Allah yang kita yakini. Dia menjadi gembala untuk kita ketika kita berjalan menyusuri kehidupan ini dalam situasi kondisi yang tidak jelas buat kita, situasi kondisi yang menimbulkan ketegangan, kecemasan, nyaris putus asa. Ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh penulis kitab Yesaya ini, kita percaya bahwa Tuhan sementara merancang sebuah kehidupan yang baru buat kita. Kapan pandemi ini berakhir? Kita jangan bertanya seperti itu. Karena kalau kita tahu jawabannya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apa kita tidak menjadi lebih frustrasi? Kita tidak usah bertanya kepada Tuhan, kapan pandemi ini berakhir? Jawaban itu ada di dalam kantong Tuhan. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri. Tetap meyakini bahwa Dia adalah gembala bagi kehidupan kita. Tetap meletakkan pengharapan hidup ini di dalam tangan pengasihan Dia. Sehingga dengan berpengharapan hanya kepada Dia, pandemi ini mau setahun, mau 2 tahun, mau 5 tahun, mau berapa tahun, dia bukan menjadi masalah besar bagi kita. Karena apa? Kita tahu dalam kita menempuh perjalanan hidup ini, kita berjalan bersama-sama dengan Sang Gembala yang agung itu. Bahwa Dia menggembalakan kawanan ternaknya, itu yang digambarkan oleh penulis kitab Yesaya ini, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya. Artinya kehidupan ternak itu ada di dalam genggaman kasih-Nya. Dia menghimpunkan dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya. Itu yang mau kita hayati, itu yang mau kita rasakan, itu yang mau kita nikmati, bahwa di tengah-tengah pergumulan kita tetap berada di dalam pangkuan Sang Gembala yang baik itu. Sehingga kita tidak ada alasan buat kita menjadi takut, menjadi khawatir, pesimis dengan kehidupan ini. Tapi kita percaya Tuhan sementara mempersiapkan sebuah kehidupan yang lebih baik lagi untuk kita di waktu yang akan datang. Karena itu, daripada kita menyesali kehidupan ini, daripada kita menjadi tidak karuan dengan hidup ini, beralihlah kepada kekuatan firman Tuhan yang menjadi dasar kita. Kita baca dari Yesaya ini, bagaimana lewat
tantangan pergumulan hidup mereka kelola dengan baik bersama-sama dengan Tuhan Allah. Sehingga yang menang, yang bertahan, dia yang menang. Kita kelola juga, kita memanage apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Kita mengaturnya, kita mengolahnya dalam keyakinan Tuhan Sang Gembala yang baik itu tetap berjalan bersama-sama dengan kita, melintasi kehidupan ini dari waktu ke waktu. Ada stres, ada cemas, itu manusiawi, tapi itu bukan menjadi akhir dari perjalanan hidup kita. Manusiawi sekali kalau kita cemas, kita stres, kita takut, kita khawatir dengan segala sesuatu, manusiawi sekali. Tapi kita kembali, ketika kita berbalik mencari Tuhan Allah dengan kekuatannya, di situ ada peluang yang baru untuk kita membangun kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita hadapi apa sih yang menjadi tantangan kita saat ini. Mari kita jawab bersama-sama apa yang menjadi kerisauan hati kita ini. Kita cari jawabannya di dalam kekuatan firman Tuhan, sehingga kita akan menikmati sebuah perjalanan yang memberikan sukacita kepada kita semua. Tuhan memberkati kita karena Dia adalah gembala yang baik bagi kehidupan ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang menjadi gembala bagi perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami selalu dan kami senantiasa merasakan nyamannya hidup kami karena ada di dalam genggaman tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur melewati situasi kondisi yang terjadi di muka bumi ini, adanya pandemi akibat dari virus corona. Kami tidak takut karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengatasi kekuatan dari virus ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, yang menuntun, yang membimbing kami. Engkau menjadi juru selamat bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Pada mulanya, pada awalnya ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada kecemasan di dalam hati kami.
ketika kami berhadapan dengan pandemi ini. Tapi ketika kepada kami dilayankan berita firman-Mu, kami menjadi kuat. Sehingga apapun yang menjadi situasi kondisi kami saat ini, bahwa hari ini kami harus bergumul, bahwa hari ini kami merasakan tekanan, bahwa hari ini kami ada di dalam stres yang berat, semua itu tidak menyusutkan, melunturkan iman harap percaya kami. Kami meyakini kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ada sebuah kehidupan baru yang sementara Engkau persiapkan bagi kami. Karena itu Tuhan, tolong kami semua agar kami menjadi kuat, kami siap, kami tegar untuk memasuki langkah-langkah kehidupan yang terbentang di depan kami. Kami ingat begitu banyak orang yang bergumul dengan kehidupan mereka, bergumul untuk mendapatkan kekuatan menghadapi masalah-masalah, untuk mendapatkan jawaban dalam hidup mereka. Tuhan, tolong mereka, hampiri mereka, buatlah mereka menjadi percaya dengan cara-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara terbaring dalam perawatan, terpapar COVID-19 ini. Engkau juga menolong mereka. Di tengah-tengah pergumulan mereka, tumbuhkanlah pengharapan, rasa percaya mereka. Sehingga mereka tidak menjadi jemu melewati serangkaian perawatan medis bagi mereka. Kami juga berdoa bagi tenaga-tenaga medis yang dengan pengorbanan mereka yang begitu rupa, mereka mengutamakan keselamatan hidup manusia. Tolong mereka Tuhan. Engkau juga beri kekuatan, Engkau juga beri penghiburan, Engkau juga memberi semangat. Sehingga mereka tidak menjadi lesu menghadapi situasi kondisi ini. Kami ingat ada begitu banyak orang yang bergumul di tengah-tengah kehidupan ini. Ibu janda, para duda, kami ingat anak-anak yatim piatu, kami ingat semua mereka Tuhan. Datanglah di tengah-tengah kehidupan mereka yang terbaring dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Engkau juga berkenan untuk menghampiri mereka. Biarlah mereka merasa nyaman di tempat pembaringan mereka, karena mereka merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Dalam doa kami berdoa bagi semua mereka yang kena dampak dari pandemi ini. Hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka. Benar, kami hidup bukan hanya dari kekuatan roti, lauk pauk yang kami hadapi. Kami hidup karena firman Tuhan. Tapi biarlah mereka yang mengalami dampak daripada pandemi ini, yang mengalami pemutusan hubungan kerja, berkurangnya penghasilan mereka, dirumahkan, atau hal-hal lain yang membuat mereka mengalami tekanan dalam hidup ini. Tuhan, beri kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga ingat keluarga-keluarga yang mungkin saat ini ada dalam suasana hati yang diliputi dengan duka cita. Engkau juga menjadi penghibur bagi mereka, sehingga duka cita yang mereka hadapi bukanlah akhir dari perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang juga bersama-sama menghadapi pandemi ini. Berkati gereja-gereja-Mu di dalam pelayanannya. Biarlah gereja-gereja-Mu tetap hadir, menjadi alat di dalam tangan-Mu, melanjutkan kasih karunia yang bersumber daripada Engkau, melayani banyak orang yang mengalami tekanan dalam hidup ini.
Berkati gereja-gerejamu. Buatlah mereka tetap menjadi alat yang menyalurkan, yang meneruskan kasih sayang Tuhan bagi umatnya. Khusus bagi kehidupan jemaat Ephata. Dengan semua tantangannya, dengan semua pergumulannya, Engkau berkati jemaatmu ini. Agar jemaatmu ini tetap terbuka menjadi alat di dalam tangan pengasihanmu. Banyak orang yang merasakan sukacita, banyak orang yang mengalami berkat Tuhan karena Ephata terbuka untuk melayani banyak orang. Hamba-hambamu yang ada ditempatkan di tengah-tengah jemaat ini, penatua, diaken, pelkat, komisi, semua kami yang terhimpun bersama-sama kami mau membangun jemaat Tuhan ini. Agar jemaatmu ini tetap menjadi alat yang menghadirkan sukacita dalam pelayanannya, dalam kesaksiannya, di tengah-tengah persekutuannya. Terima kasih Bapa, bersama dengan semua keluarga-keluarga yang pada malam hari ini mengikuti ibadah rumah tangga ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami sehati untuk mendoakan agar kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua. Nama Tuhan kami mau muliakan lewat tutur kata kami, lewat pekerjaan kami, lewat semua kegiatan-kegiatan kami. Biarlah hidup kami menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya. Bangsa dan negara kami juga letakkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara kami dengan semua yang menjadi dinamika di dalamnya. Hikmat, kebijakan, kearifan Tuhan mewarnai tugas panggilan para pejabat pemerintah. Pada akhirnya ampuni salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengar dan sambut doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan kita. Juru
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberi. Kami percaya kami berikan kepada Engkau Tuhan, dan di tangan-Mu semua berkat ini akan kembali memberkati kami lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita berjalan bersama-sama menapaki hari-hari yang terbentang di depan kita di dalam keyakinan bahwa Tuhan menjadi gembala bagi kita semua. Kidung Jemaat 340, bait pertama dan ketiga kita nyanyikan sebagai kidung pengutusan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara kehidupan kami semua sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.